Ya, sebelum mulai perkuliahan, marilah kita siapkan lagi ya gelas kosongnya, siapkan mental teman-teman untuk bisa dan juga untuk mau menerima materi yang akan kita pelajari hari ini. Insya Allah kalau teman-teman mau menerima akan lebih mudah dalam memahami materi yang akan kita sampaikan ya, kita akan pelajari hari ini. Ya, untuk memudahkan perkuliahan, marilah kita berdoa ya, berdoa meminta agar perkuliahan kita dimudahkan, teman-teman mudah dalam memahaminya, dan saya dimudahkan dalam cara penyampaiannya sehingga tujuan perkuliahan kita hari ini tercapai. Oke, ini mengingatkan kembali kontrak pembelajaran yang sudah kita sepakati ya, mulai dari jadwal kuliah, identitas mata kuliah, dan juga bobot penilaian. Ya, untuk presensi, jangan lupa mengisi presensi ya. Yang tidak mengisi presensi di Litera akan dianggap tidak hadir. Dan juga mohon konfirmasi kehadiran dosen pada Litera dan juga kesesuaian atau tidak sesuai dengan RPS ya, kesesuaian RPS. Materi yang disampaikan apakah sesuai atau tidak dengan RPS yang sudah disampaikan di awal perkuliahan. Ya, pertemuan kelima ini kita akan lanjutkan untuk menghitung ekivalensi nilai uang ya ke annuity value dan juga gradient uniform. Kemarin kita sudah belajar present value dan juga future value. Masih menggunakan tabel bunganya ya, tabel bunganya masih digunakan. Baik, tujuan pembelajaran di materi kelima ini adalah kalian diharapkan nantinya setelah ini ya, mampu menghitung bunga sederhana dan bunga majemuk, ekivalensi nilai uang, mulai dari present value, future value, annuity value, dan juga gradient uniform. Ya. Nah, tentunya nanti akan mencapai ke sub CPMK 3 yaitu kalian bisa menghitung biaya, bunga, ekivalensi nilai uang, anuitas ya, dan juga nanti sampai ke metode perbandingan rencana investasi, goal akhirnya. Untuk submateri yang akan kita bahas tentang annuity value dan juga gradient uniform. Ya, yang pertama, yang ketiga ya. Ketiga adalah kita akan bahas tentang annuity value. Annuity value itu adalah berasal dari kata annual, berarti adanya serangkaian pembayaran yang sama. Jadi kita bayarkan dengan jumlah yang sama ya, atau tanda terimanya itu sama tiap tahunnya, atau terjadi selama periode itu. Selama periode yang ditentukan dalam jumlah yang sama. Misalkan 5 tahun nih di akhir tahun pertama kita harus bayar sekian, akhir tahun kedua sekian, dan itu jumlahnya sama sampai ke akhir tahun kelima misalkan. Oke, untuk rumusnya itu adalah yang ini ya. Kita akan mencari future misalkan yang diketahui adalah anualnya. Tapi kalau kita mencari anual yang diketahui future-nya bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus satu, rumus kedua, ya. Yang di sini adalah yang kita cari. Oke. Ketika kita mencari anual tapi diketahui present-nya, berarti pakai rumus yang ketiga ya. Tapi kita akan mencari anual yang diketahui adalah present misalkan. Itu pakai rumus yang keempat. Ya. Selain pakai rumus juga bisa seperti biasa pakai yang tabel itu ya, pakai tabel bunga. Rumus pakai tabel bunga ketika yang dicari anual dan diketahui future, atau yang kedua itu mencari future yang diketahuinya anualnya ya, atau dicari present yang diketahui adalah annual, dan juga mencari annual ketika diketahui nilai presentnya. Pakai rumus yang ini ya. Semuanya sama kalau untuk tabel, tergantung ini A per F atau F per A-nya ya. Jadi yang ini adalah yang ditanyakan, yang penyebut adalah yang diketahuinya. Jangan sampai tertukar antara si pembilang dan juga penyebutnya. Ya, ini adalah cash flow diagram ya. Cash flow diagram ketika kita akan mencari nilai present ya, nilai present tapi diketahuinya adalah annual. Seperti ini kira-kira untuk cash flow diagramnya. Dan ketika kita ingin mencari annual dan diketahuinya presentnya ya, kita akan mencari nilai annualnya ini.
Selanjutnya ini adalah cash flow diagram untuk yang ditanyakannya nilai future-nya. Nilai future ketika diketahui nilai anualnya. Ya, nilai anualnya diketahui tapi kita ingin mencari nilai future-nya. Lalu yang satu yang kanan adalah kita akan mencari nilai anualnya ketika diketahui nilai future-nya. Contoh satu, misalkan Tuan Tony ingin mengumpulkan uang untuk membeli rumah setelah dia pensiun ya. Diperkirakan 10 tahun lagi dia akan pensiun. Nah, jumlah uang yang akan diperlukan itu sekitar 225 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapa sih jumlah uang yang harus ditabung oleh Tuan Tony ini setiap tahunnya jika ingin mencapai 225 juta rupiah 10 tahun lagi ya. Untuk diketahui, untuk penyelesaiannya berarti dikumpulkan dulu apa saja yang diketahuinya. Tadi diketahui adalah nilai future-nya. Future-nya adalah 225 juta dengan tingkat bunganya 12%, N-nya 10 tahun. Yang ditanyakan berapa sih yang harus dikumpulkan tiap tahunnya, berarti ya anualnya atau nilai yang dikumpulkan tiap tahun yang besarannya itu sama. Oke, untuk menjawab ini berarti kita harus yang diketahuinya kan yang nilai future ya. Berarti menggunakan kalau pakai tabel bunga berarti pakainya yang ini. A sama dengan F ya, A per F I dikali N. I dan N-nya. Oke, untuk F-nya future-nya 225 juta. Lalu dicari di tabel bunga ya untuk yang bunganya 12%. Cari tingkat bunganya dulu, suku bunganya 12%. Lalu dicari di kolom A per F ya, dicari di kolom A per F, baru tentukan nilai N-nya, N-nya adalah 10. Kalau dicari, setelah dicari di tabel F, nilainya adalah 0,05698. Coba teman-teman cek juga nanti ya, cek juga, baru dikalikan dengan nilai future-nya. Hasilnya berarti tiap tahunnya harus mengumpulkan sebesar 12.825.000 rupiah. Oke, contoh selanjutnya adalah yang kemarin kita bahas ya di present dan juga future value. Ada di sini misalkan seorang mengharapkan 10.000 nih pada akhir tahun 2022 dan 2023. Jadi N-nya ada dua ya di 2022 dan 2023. Nah, berapa sih nilai uang yang harus disimpan untuk bisa mendapatkan 10.000 di akhir tahun 2022 dan 2023 ini pada awal tahun 1998 dengan suku bunganya 10%. Kemarin kan kita sudah menjawabnya pakai yang future value ya, pakai yang future value. Jadi ditambahkan atau dijumlahkan future value untuk akhir tahun 2022 dan 2023 ya. Jadi diperolehlah untuk nilai presentnya adalah 11.854 ya. Oke. Nah, ternyata kalau dihitung menggunakan anual juga bisa karena ada pembayaran yang seragam dua kali ini selama sebesar 10.000 itu dua kali di akhir tahun 2022 dan juga di akhir tahun 2023. Jadi yang pembayaran seragam ini bisa dibilang sebagai anual selama pembayarannya itu seragam atau jumlahnya itu sama ya. Nah, ini akan kita bahas nanti ya di next slide. Kenapa bisa nih si 10.000 ini dijadikan sebagai anual. Oke, kita akan menghitung dengan cara kedua ya, yaitu dengan menghitung anualnya. Oke, kita untuk mempermudahkannya kita buatkan dulu cash flow diagramnya ya. Pada awal tahun 1998. Berarti di sini adalah 98 ya, awal tahun dan ini 99, akhir tahun ke 99, lalu 2000 ya, anggaplah ini 2001, ini 2002 dan ini 2003 ya. Nah, kita kan mengharapkan 10.000 pada akhir tahun 2022 dan 2003. Jadi di sini kita ingin 10.000, besarnya sama nih dua ini. Oke, jadi yang besarnya sama ini kita anggap sebagai anual ya. Ini adalah anualnya. Anual dalam 2 tahun yang sama ya, dalam 2 tahun yang berturut-turut. Jadi kita hitung anualnya ketika diketahui anualnya, kita ingin mencari presentnya ya. Untuk yang pertama berarti diketahui anualnya, terus kita ingin mencari present ya, bunganya 10% dan juga N-nya di sini adalah 2. N
Nah, 2 di sini adalah di akhir tahun 2022 ya, dan juga akhir tahun 2023. Berarti N-nya adalah 2 ya. N-nya adalah 2. Oke, jadi di sini untuk anualnya adalah tadi 10.000 ya. 10.000 baru dicari nilai ini di tabel bunga ya, cari di tabel bunga. Kalau dicari pada bunga 10% dan N-nya 2 adalah nilainya 1,736 ya. Oke, sehingga diperolehlah nilainya adalah 17.360. Oke, jadi kita asumsikan untuk yang ini yang sudah kita hitung tadi ya, bukan lagi si anual, tapi ini sudah jadi si future-nya. Berapa sih future-nya? Future-nya itu ya 17.000 ya. 17.360 rupiah ini ya. Ini sebagai future. Kalau ini kita asumsikan sebagai future, berarti cari di sini ya. Cari di sini akhir tahun 1, 2, 3, 4. 4 tahun. Jadi N-nya adalah 4 tahun dan I-nya 10% ya. Jadi 17.000 yang di sini sebagai future. Makanya dikalikan dengan yang ini ya. Future, jadi yang kedua itu adalah future ya. Dicari present, diketahui future-nya. Untuk I-nya 10% dan N-nya tadi ya kita sudah hitung, N-nya adalah 4. Nah, ini dicari di tabel bunga. Nilainya adalah 0,6830. Jadi dikalikan dengan nilai yang 17.000 yang di awal ya. 17.000 karena dikalikan dengan nilai future awalnya ya. 17.000 dikalikan dengan nilai pada tabel ini, pada tabel bunganya. Oke, sehingga hasilnya sama dengan ketika kita menggabungkan kedua future ya, kedua future tadi, cara 1. Hasilnya adalah 11.856 rupiah. Contoh soal selanjutnya yaitu kayaknya ini lebih real sih dengan permasalahan sehari-hari ya. Misalkan ada nih, Siti ditawari oleh mertuanya suatu pilihan antara mau menerima warisan sekarang atau nanti ya, atau berupa kafling sawit. Kalau menerima warisannya sekarang itu seharga $12.500 ya. Tapi kalau memilih yang kafling sawit ini pendapatannya $2.000 per tahun selama 10 tahun ya. Nah, bunganya adalah 12%. Nah, kira-kira dari ini harus pilih yang mana? Mau menerima warisan yang sekarang atau pilih yang kafling sawit aja nih, pendapatannya $2.000 per tahunnya. Kita bisa hitung menggunakan annuity value ya, annuity value. Oke, perhatikan di sini ada dua alternatif ya, alternatif A dan juga alternatif B. Kalau alternatif A menerima uangnya sekarang, $12.500. Artinya 10 tahun yang akan datang ya tidak akan menerima uangnya lagi. Tapi kalau alternatif B, tahun sekarang tidak ada pendapatan, tapi dapat 2.000 tiap tahunnya sampai selama 10 tahun. Kalau ditotalkan $20.000 berarti ya. Tapi kalau yang alternatif A 12.500. Oke, dari sini jangan keburu-buru langsung pilih yang B. Kita hitung dulu nilai presentnya berapa sih yang ini ya. Nilai presentnya tuh berapa, setara dengan berapa di titik 0 ini ya. Oke, jadi untuk membandingkan kedua alternatif ini harus dihitung nilai ekivalennya untuk yang alternatif B. Jadi kita cari nilai presentnya ya, nilai presentnya berapa nih. Nah, karena di sini ada pembayaran yang seragam tiap tahunnya atau penerimaan yang seragam, yaitu $2.000 itu, maka ini kita sebut sebagai annual. Artinya ada pembayaran seragam tiap tahunnya atau pemasukan yang seragam ya. Jadi annual dikali, karena kita akan mencari P ya, present, P per A, bunganya 12% dan juga N-nya adalah selama 10 tahun ya, 10 tahun. Oke. A-nya adalah 2.000 dikalikan, ini cek ya, cek di tabel bunga, cek di tabel bunga berapa nilainya. Kalau dicek nilainya adalah ini 5,6502 ya. Diperolehlah nilai presentnya 11.300. Untuk yang alternatif B, nilai presentnya itu 11.300. Setelah diketahui nilai present pada alternatif B, maka
selanjutnya kita hitung nilai warisan SITIS yang sebesar 12.500 yang alternatif A ya. Alternatif A, kalau 10 tahun yang akan datang berapa sih nilainya ya, berapa sih nilainya. Oke, jadi kita hitung ya, hitung nilai future-nya. Kita ketahui nilai present-nya. Present-nya adalah 12.500 karena kan dikasih saat itu juga, dikasih warisannya sekarang ya. Jadi ini adalah nilai present ya. Jadi di sini rumusnya adalah P F per P karena kita akan mencari nilai future-nya, bunganya 12% dan N-nya 10 tahun ya. Jadi P-nya 12.500, ini kalian cari di tabel untuk bunga 12% dan N-nya 10, diperoleh 3,106. Jadi dikalikan dengan nilai presentnya itu adalah 38.825 dolar ternyata ya. Oke, kita bandingkan dengan yang ini, yang alternatif B ya. Alternatif B kita hitung lagi nilai future-nya. Nilai future-nya karena tadi yang diketahui adalah nilai A-nya ya. Kita cari nilai future, diketahui nilai anualnya ya. Salah. F sama dengan annual, kita cari future-nya F per A, lalu bunganya 12% dan N-nya 10 ya, N-nya 10. Sini. Anualnya 2000, lalu F per A bunga 12% dan N 10 kalau dilihat dicari di tabel adalah 17,549. Jadi dikalikan ternyata nilai future-nya itu adalah 35098 dolar. Oke, setelah itu coba kita ke yang ini ya. Tadi kan kita sudah menghitung nilai present-nya, nilai present untuk yang alternatif B. Untuk alternatif B itu present yang tadi di awal adalah 11.300 ya, 11.300. Nah, coba kita hitung nilai future-nya kalau diketahui nilai present-nya ya. Berarti present F per P 12% dan 10. Nilainya akan sama ya, akan sama ketika kita menghitung yang diketahui anualnya dan ketika menghitung diketahui nilai presentnya sama-sama 35098 dolar ya. Jadi dari kedua alternatif ini tadi bisa kalian langsung cari masing-masing nilai future-nya ya, masing-masing nilai future-nya dengan catatan yang alternatif A 12.500 itu tidak diapa-apakan ya, tidak dibuat apa atau didepositkan aja selama 10 tahun itu akan senilai 38.825 dolar ya. Tapi kalau alternatif B nilai future-nya 35.098 dolar. Nah, dari sini bisa mulai dicari ya. Kita mau pilih alternatif yang mana nih? Alternatif A atau B, lebih besar mana nilai future-nya? Ternyata lebih besar yang alternatif A, maka pilih yang alternatif A. Metode keempat untuk menghitung ekuivalensi nilai uang yaitu gradien uniform ya. Namanya juga gradien, berarti ada dari kata gradiasi. Adalah pembayaran yang terjadi berkali-kali tiap tahun dengan ada kenaikan atau penurunan yang seragam. Kalau yang annual itu kata kuncinya pembayarannya seragam setiap tahun, tapi untuk gradien uniform sama-sama seragam tapi sama penurunan atau kenaikannya itu sama seragam. Misalkan tiap tahun naik 500, tahun pertama naik 500, tahun kedua naik 500, ketiga 500 dan seterusnya. Intinya ada kenaikan ataupun penurunan tapi nilainya itu seragam ya. Nah, untuk rumusnya ini. Ketika mencari gradien yang diketahui adalah nilai present ya, nilai present berarti pakai rumus yang satu. Ketika diketahui gradien yang diketahui nilai future-nya, dan yang ketiga ketika dicari gradien yang diketahui nilai anualnya. Pakai rumus yang ini. Jadi yang dimaksud gradien ini adalah untuk gambar satu ya, gambar satu dilihat. Jadi tiap tahun kalau di sini kalau teman-teman perhatikan tiap tahun itu bentuknya itu menaik ya, naik. Jadi tapi gap tiap kenaikannya itu sama. Nah, kalau dilihat dari akhir tahun pertama ke akhir tahun kedua 100 naik ke 125, 125 naik ke 150, naik juga 175. Nah, kenaikannya itu sama-sama 25 dolar ya.
$25, maka disebutnya ini sebagai gradien. Gradiennya adalah $25 ya. Oke. Dan untuk nilai awalnya adalah $100, nilai awal yang ini. Nah, untuk yang kedua, ini kasus untuk yang penurunan seragam. Artinya tiap tahun ada penurunan, tapi penurunannya itu nilainya seragam ya. Dari 2000 turun ke 1500, turun ke 1000, turun lagi ke 500. Berarti ada penurunan tiap tahunnya adalah negatif 500 ya. Jadi gradiennya adalah ini, negatif $500 penurunannya. Ya, contohnya misalkan seorang pengusaha membayar tagihan yang sama per periode. Nah, perubahan per periodenya sebesar 30 juta. 30 juta rupiah selama 4 tahun dengan bunganya 15% per tahun. Berapa sih jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama? Ya, kita akan mencari jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama. Jadi yang diketahui di sini adalah gradiennya ya, perubahan per periode 30 juta rupiah, gradiennya 30 juta. Lalu nilai I-nya, bunganya 15% dan N-nya 4 tahun. Yang ditanyakan berapa sih anualnya ya, anualnya atau jumlah pembayaran pada akhir tahun pertamanya. Karena di sini yang diketahui adalah gradiennya ya, diketahui gradiennya aja tanpa kita ketahui berapa nilai base-nya atau nilai awalnya, tapi kita akan mencari nilai A. Maka kita cari menggunakan rumus yang ini ya. Dicari anual ketika diketahui gradiennya ya. Nah, di sini berarti anualnya adalah 30 juta dikali A per G ya. A per G nilai I-nya 15% dan N-nya 4 ya, N-nya 4. Nah, tinggal dicari di tabel bunga untuk bunganya 15% di kolom A per G ya. A per G dan N-nya 4. Nilainya adalah 1,326. Jadi dikalikan 30 jutanya. Sehingga nilainya adalah 39.780.000. Contoh kedua, misalkan pada suatu pembayaran tahunan selama 6 tahun ya, pembayaran dimulai pada akhir tahun kedua, yaitu sebesar Rp1.000. Nah, akhir tahun ketiga sebesar Rp2.000, demikian seterusnya sampai akhir tahun ke-6, yaitu sejumlah Rp5.000. Dengan tingkat bunga 8%, berapa future value pada akhir tahun ke-6 jika dihitung satu persatu? Oke, tadi kan kita harus menghitung satu persatu ya, satu per satu. Untuk memudahkannya, gambarkan dulu cash flow diagramnya. Cash flow diagramnya seperti ini berarti ya. Tadi ada penurunan nih, pembayarannya dimulai di akhir tahun kedua sebesar 1.000, akhir ketiga 2.000, seterusnya sampai akhir tahun ke-6 diperoleh 5.000 ya. Akhir tahun kedua, ketiga, dan juga akhir tahun ke-6 sebesar 5.000. Nah, I-nya adalah 8%. Berarti kita cari nilai future-nya satu persatu ya. Dihitung satu persatu. Untuk yang future yang pertama berarti yang ini ya, yang 5.000. Ya udah future-nya akhir tahun ke-6 berarti yang 5.000 ya. Lalu untuk future yang kedua kita hitung yang sini. Kita hitung berarti kita ketahui nilai present-nya ya, nilai present-nya. Lalu kita akan menghitung nilai F per P-nya. F per P 8% dan I-nya 1. Kenapa I-nya 1? Karena di akhir tahun kelima ini diasumsikan sebagai present ya, sebagai present untuk akhir tahun ke-6 ya. Jadi N-nya adalah 1. Dari 5 ke 6 kan cuma 1 ya. Jadi N-nya adalah 1. Nah, nilai present-nya yang 4.000 ini dianggap sebagai nilai present ya. Sebagai nilai present untuk nilai future yang kedua. Nah, jadi kita hitung di sini 4.000 dikali untuk I-nya 8% ya, dicari di tabel bunga untuk yang 8%, terus F per P, kolom F per P, N-nya 1. Nah, nilainya adalah 1,080. Jadi nilai future untuk yang ini adalah 4320. Lalu untuk future yang ketiga kita hitung yang ini berarti ya, nilai future-nya.
kita asumsikan ini sebagai presentnya. Nah, ini presentnya, present yang ketiga ya. Ini present kedua, ini sebagai presentnya. Oke, jadi sama menghitungnya ya. P sama P diketahui nilai presentnya 3000, lalu cari F per P 8% dan N-nya 2. Kenapa 2? Karena di sini ya, akhir tahun ke-5 dan akhir tahun ke-6. Maka di situ, jadi future-nya tetap semuanya ke sini. Ke sini adalah tujuannya di akhir tahun ke-6. Cuma kita menghitung satu-satu berarti caranya di sini. Kalau presentnya 3000, berapa sih nilai future di akhir tahun ke-6-nya gitu. F-nya ya, F6-nya. Jadi kita hitung di tabel, kalau sudah diketahui di tabel, dikalikan ternyata diperoleh 3498. Seterusnya sampai yang terakhir ya, untuk yang ketiga ini coba saya ganti dulu warnanya biar menarik. Oke, berarti ini dijadikan sebagai P4 ya, present yang keempat. Oke, berarti N-nya berapa kalau yang biru? N-nya adalah 1, 2, 3. Jadi perbedaannya adalah di N ini ya. Coba perhatikan N-nya 1, 2, 3. I-nya tetap sama, yang dicari tetap sama, F per P ya. Dan beda juga di sini nilai presentnya. Ada 4000, ada 3000. Nah, di sini untuk yang ketiga adalah 2000 ya. Cari untuk N-nya 3, di tabel diperoleh hasilnya 2520. Ya, untuk yang kelima berarti yang kelima yang ini ya, untuk nilai presentnya. Presentnya yang ini, berarti N-nya berapa nih? N-nya adalah 1, 2, 3, 4. N-nya adalah 4 ya, N-nya 4. P-nya adalah 1000. Jadi hasilnya 1360. Kalau sudah dihitung satu persatu, baru kita totalkan ya, totalkan nilai future value-nya. Yang F1 future 1, 2, 3, 4, dan 5 kita totalkan yang ini masing-masing ya, 5000 tambah 4320 dan seterusnya, diperolehlah nilai future-nya. Karena ini gradien beda-beda ya, kalau yang awal kan presentnya sama gitu nilainya, tapi kalau beda-beda seperti ini, Wayana harus dihitung satu persatu ya, dianggap pembayaran tiap tahunnya itu sebagai present ya. Ini cara ke-1 ya, cara dihitung satu persatu. Jadi hasilnya adalah 16.000 rupiah sekian ya, 698. Oke. Di sini berarti diperoleh adalah 16.698 gitu. Kalau tadi caranya kita menggabungkan atau menjumlahkan nilai future-nya masing-masing ya, dianggap semua pembayaran itu sebagai present masing-masing. Nah, cara kedua adalah kita mencari nilai anualnya. Berapa sih anualnya ya, seragamnya tuh berapa? Untuk mencari nilai ini dengan cara kedua, gradiennya kita ketahui di masing-masing adalah kan perbedaannya berarti naik atau turun nih, 1000 ke 2000 ke 3000 ke 4000 ke 5000 ya. Ini harusnya naik ya, sorry, panahnya. Oke. Jadi perbedaannya atau gradiennya itu kan 1000 ya. Gradiennya adalah 1000 dan I-nya 8%, lalu N-nya 6 tahun ya. Yang ditanyakan berapa nilai future-nya nih? Berapa sih akhir tahun ke-6-nya dapat berapa kalau pembayarannya beda-beda seperti ini. Oke, berarti kita harus cari dulu nilai anual ini. Ya, nilai anualnya berapa sih? Cari nilai anualnya pakai yang diketahui yang G-nya ya. Berarti anualnya adalah gradiennya. Dicari anual, diketahui gradien, I-nya 8%, N-nya 8% dan N-nya 6 ya. Ini dicari di tabel, cari di tabel bunga ya, diperoleh 2,276. Dikalikan dengan gradiennya. Gradiennya adalah 1000. Jadi nilai anualnya adalah 2280. Nah, di sini dianggap pembayarannya itu sudah seragam nih. Ya, seragam. Semua per tahunnya ya sama. 2280 tiap tahunnya. Bukan lagi secara gradien tadi ya. Karena kita sudah mencari nilai anualnya tapi dengan diketahui nilai gradiennya ini, based on nilai gradien ini. Jadi A-nya adalah 2280 ya. Makanya ditarik garis merah ini sebagai anual. Baru anual tadi ya, yang kita hitung tadi ini kan sebagai anual ya, dikalikan dengan future-nya ya. Ketika kita diketahui anualnya, berapa sih nilai future-nya gitu ya. Future berarti kan anual, F per A ya, F per A
I-nya 8% dan N-nya 6. Ya, baru dicari yang ini. Cari nilai ini di tabel bunga. Ya, tabel bunga diperoleh nilainya adalah 7,336. Jadi kita kalikan nih dengan nilai si anualnya ini. 2280 dikali nilai dari F per A 8% dan N-nya 6. Ya. Oke. Diperoleh adalah sama ya, hampir sama dengan yang tadi, 16.000 sekian nilainya F-nya ini. 16.697 rupiah. Oke. Jadi ya, tadi ada dua cara. Satu persatu kalian hitung nilai future-nya yang diketahui nilai present. Tapi cara kedua, kalian pukul rata dulu pembayarannya karena sudah diketahui gradiennya tadi ya. Gradiennya tadi. Jadi dihitung anualnya baru bisa mencari tahu berapa nilai future-nya. Ya, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian ya, ada 5 soal latihan ya, 5 latihan soal, silahkan teman-teman kerjakan. Kira-kira sudah paham atau belum nanti tentang anual dan juga gradient uniform ini. Ya. Nomor 3 dan ya, jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan teman-teman bisa tanyakan di grup WhatsApp ataupun di diskusi di Litera ya. Litera bisa ada diskusi, bisa teman-teman cantumkan di sana atau bisa langsung ke grup WhatsApp ya, silahkan. Kesimpulannya setelah perkuliahan sampai pertemuan kelima ini, berarti teman-teman sudah harus tahu nih, harus paham konsep ekivalensi nilai uang ya, metode perhitungan ekivalensi nilai uang ada apa saja, lalu bagaimana cara menghitung present value, future value, annuity value, dan juga gradient uniform. Menyampaikan kutipan ya, salah satu kutipan yang paling menyejukkan hati nih, quotes of the day. Kejujuran adalah cahaya dan kebohongan adalah kegelapan. Jadi tidak ada yang baik ya dalam kebohongan ya. Kebohongan itu adalah kegelapan dan kejujuran adalah cahaya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga paham ya dengan yang disampaikan, dan jika ada yang tidak paham bisa didiskusikan di grup WhatsApp atau di diskusi Litera, atau bisa juga mengulang-ulang rekaman ini ya sampai teman-teman paham. Tapi kalau tidak paham juga bisa kita diskusi ya, bisa didiskusikan. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.